Buat pembukaan, kita mungkin ngelihat hari ini indeks turun lagi ya. Ini sekitar 1,56. Kemudian mungkin ada sinyal permulaan ya dari Big Bang ya, dari 4 bank BBCA mulai sudah ambrol ya, dan ini adalah momen yang mau kita tunggu ya. Jadi dia akan cari sampai kemana. Kemudian habis itu ada BBRI memang sudah mulai turun ya. Memang sudah turun duluan, bukan mulai turun ya. Sudah turun duluan, kemudian mungkin masih bertahan itu BMRI ya. Ya, BMRI ya, benar ya. Hari ini masih sekitar doji, dia masih bertahan-tahan di sekitar support ya. Ya, BBNI juga sudah mulai turun. Ya, jadi ini yang kita mau lihat. Ini kan Big Bang ya. Tentu kesempatan langka banget untuk bisa mendapatkan harga diskon kan. Ya, harga diskon dari bank-bank ini kan. Tetapi yang jadi masalah kita adalah kita mau tahu kan harga yang paling murah, yang paling apa ya kita bilang ya, yang masuk akal lah, yang wajar buat kita bisa ngelihat apa ke arah seperti apa gitu ya, ke arah harga berapa, kayak misalnya contoh BBCA. Ya, ini mungkin jadi pertanyaan itu adalah apa sih yang membuat harga itu jalan ya? Apa sih yang membuat harga itu bergerak, ya kan? Ya kan nih contoh misalnya kayak BBCA, kenapa hari ini kok kayaknya dia turun ya? Kok kayaknya dibuang orang barangnya ya? Apa sih yang membuat dia bergerak kan? Ya itu kan jadi pertanyaan banyak ya. Jadi kalau teman-teman bisa menjawab logik di balik pergerakan harga, tentu kita bisa ngelihat chartnya itu akan jauh lebih baik, benar nggak? Ya, jadi misalnya contoh kayak BBCA. BBCA kenapa hari ini dibuang? Ya tentu ada ekspektasi ya, ada ekspektasi atau ada perkiraan dari market maker bahwa kelihatannya ini untuk keadaan sekarang dia lebih mahal ya. Atau misalnya contoh lah ya, kita anggap sebuah rumah lah ya, ada sebuah rumah gitu ya. Rumah yang paling paling enak kan rumah kan ya. Kalau teman-teman lihat ya, ada ini misalnya ada sebuah barang namanya rumah ya. Rumah itu bisa dihargai berapa gitu. Misalnya dihargai 1 M. Nah, 1 miliar ini sebenarnya harga kenapa bisa dihargai 1 miliar? Karena ada kesepakatan antara si buyer sama si seller, ya kan? Kalau gue jual rumah ini dengan harga 1 miliar, artinya apa? Artinya ada buyer yang bersedia membeli. Seller menjual itu 1 miliar, ada buyer yang bersedia membeli. Sehingga terjadi transaksi kan. Ya, ada buyer dan ada seller, ada buyer yang mau beli, ada seller yang mau jual, sehingga terjadi transaksi. Kapan misalnya harga ini bisa dihargai lebih tinggi? Kapan harga ini bisa dihargai lebih rendah? Yaitu dari ekspektasi. Misalnya kalau rumah, berarti mungkin di sini sudah mulai ada fasilitas-fasilitas tambahan yang tadinya nggak ada. Misalnya contoh, jalan tol misalnya. Atau mungkin di dekat rumah itu ada mall ya. Ada fasilitas-fasilitas yang membuat nilai rumah tersebut itu bisa dihargai lebih mahal. Ya, jadi misalnya dia udah ada tambahan fasilitas, oh mungkin akhirnya bisa naik jadi 1,3 miliar, ya kan? Nah, pada saat harganya naik ke 1,3 miliar, dia bisa bertahan nggak di situ? Dia bisa bertahan selama ada buyer. Ya, selama ada buyer. Ya, nah pada saat apa harga itu akan kembali naik lagi? Yaitu pada saat buyer banyak sekali, tetapi tidak ketemu seller. Buyer yang banyak sekali, tetapi tidak ketemu seller. Sehingga buyer berani untuk menghargai lebih tinggi, ya agar dia bisa dapat barang. Itu kan ini misalnya kalau udah di 1,3 M nih, ya kemudian habis itu bayarnya masih banyak sekali, tapi barang nggak ada. Apa yang terjadi pada harganya? Dia akan naik gitu loh. Kenapa? Karena ada buyer yang bersedia untuk membeli lebih mahal ya agar dapat barangnya. Nah, kenapa dia bersedia untuk membeli lebih mahal? Karena ada ekspektasi. Ya, ada ekspektasi kalau mungkin daerah tersebut, mungkin tempat tersebut, barang tersebut itu bisa mempunyai nilai yang lebih mahal lagi di kemudian hari. Itu kan? Ya. Nah, harga bergerak turun. Kenapa harga bergerak turun? Ya karena tadi ya, ekspektasi. Misalnya contoh rumah itu. Ya, rumah. Ternyata di daerah rumah itu banjir. Nah, kalau banjir, pilihannya gimana? Kalau lu mau jual dan lu mau keluar dari kompleks itu,
maka lu nggak bisa jual dengan harga standar. Lu harus turunin harganya. Misalnya di 900 juta. Ya, udah turunin harga, lu mesti ketemu buyer. Ada buyer yang mau beli nggak? Ya kan? Kalau enggak, berarti harga akan turun lagi. Gitu, apalagi ternyata setelah ini ya, setelah dibangun dan lain sebagainya, ternyata baru diketahuan kalau kompleks itu dalam cekungan. Ya, cekungan, kemudian sebelahnya itu adalah kali. Gitu ya, tentu itu harga akan tambah jatuh lagi kan, benar nggak? Ya, sampai kapan dia jatuh? Sampai ketemu ada buyer yang bersedia beli di harga itu. Ya, jadi kalau teman-teman lihat dari chart, ya, lihat di chart, maka pertemuan antara buyer sama seller itu akan terjadi sideways. Gitu ya, pertemuan buyer sama seller itu pasti akan ketemu namanya sideways. Ya akan ya karena apa? Kenapa dia sideways? Karena terjadi transaksi. Terjadi transaksi di situ dan transaksinya itu mudah terjadinya. Gampang terjadinya. Ya kenapa? Karena ada buyer, ada seller di tempat itu. Gitu, ya. Tetapi kalau dia mulai bergerak berarti pasti ada jomplangnya. Jomplang antara buyer sama seller. Pada saat harga mulai naik, ya, berarti buyer jauh lebih banyak dibandingkan dengan seller. Sehingga mereka bersedia untuk menaikkan harga agar dapat barang. Gitu kan? Ya. Nah, pada saat dia turun sama. Apa yang terjadi hari ini? Apa yang terjadi hari ini dengan BCA? Ya, ini artinya apa? Artinya lebih banyak seller dibandingkan dengan buyernya. Nah, kapan dia akan dia akan ketemu harga, dibilang harga wajarnya atau harga yang mungkin dilihat oleh banyak orang bahwa ini loh harganya. Kapan dia akan ketemunya? Pada saat terjadi sideways. Ya, pada saat di mana dia turun, tidak turun lagi, tetapi malah bergerak ke samping. Gitu. Ini kalau teman-teman lihat dari chart itu kurang lebih begitu. Ya, jadi kalau ketemu buyer sama seller, maka ya terjadi transaksi. Nah, kalau terjadi transaksi, kalau teman-teman lihat di chart, itu artinya apa? Artinya ada peluang terjadinya base. Base ini bisa jadi cuma sebentar, bisa jadi agak lama, ya. Nah, kalau di saham kita tahunya adalah pada saat dia base, ya pada saat dia base itu ada dua kemungkinan. Satu akumulasi, yang kedua adalah distribusi. Gitu. Karena itulah makanya kenapa setup kita selalu dari awal kita mau menunggu dia base. Kenapa? Agar kita tahu nih. Kita mau lihat nih, seller sama buyer ketemu ya. Nah, pada saat nge-base aja, pada saat base itu kan ada range ya kan? Ya kan? Ada misalnya ini 100, mungkin range-nya jadi 150. Ini kan ini saja ada pergerakan kan? Ada pergerakan kecil di arah situ. Gitu kan? Ya, kenapa terjadi pergerakan ya? Karena memang ada kepentingan di situ ya. Ada yang mungkin pengen dapatnya cuma di harga 100 ya. Pada saat dia naik ke 150 ada yang sudah mengatakan bahwa ini gue profit gue udah cukup, dia mulai buang barang ya. Nah, pada saat harga mulai naik gitu kan, ada sebagian buyer mengatakan bahwa kayaknya ini masih murah. Biasanya buyer-buyer itulah ya. Ya, buyer-buyer retail teman-teman tahu lah ya. Ya. Nah, itu kurang lebih kayak gitu. Nah, pada saat proses akumulasi ya agar terjadi pergerakan-pergerakan atau terjadi pembuangan barang atau terjadi pertukaran barang di situ, maka diperlukan manipulasi. Ya, maka diperlukan manipulasi, makanya ada namanya trading range di situ. Gitu ya. Jadi simpel banget ya sebenarnya ya kalau teman-teman mau lihat ya. Nah, sekarang kalau gue mau tungguin Big Bang, gue tungguin kapan? Gue tungguin dia selesai turun, ya, kemudian habis itu dia mulai sideways. Ya, nah sideways ini mengatakan kepada saya bahwa kayaknya harga saat ini itu mulai ketemu loh, buyer sellernya mulai ada nih, mulai terjadi pertukaran barang di situ. Ini ya kurang lebih ya. Kalau teman-teman mungkin ini kalau kita lihat dari pattern, ya kan ada pattern ya. Nah, ini pattern ini mungkin bisa menjadi sebuah sinyal atau sebuah setup atau sebuah trigger buat kita. Ini kalau misalnya keluar pattern seperti ini, gue kira-kira nanti tunggunya di daerah mana ya. Jadi kalau pattern ini diukur, ternyata kita dapat BBCA di sekitar 8.000 sampai 8.200.
Ya, jadi kalau secara teknikal ya kita ngelihat 8.000 sampai 8.200 itu adalah harga mungkin wajar untuk saat ini. Ya, yang kita lihat ya. Jadi ya kita lebih baik tunggu daerah situ. Nah, pada saat dia udah sampai ke daerah situ, apa yang kita lakukan? Ya, gue mau lihat benar nggak terjadi pertemuan antara buyer sama seller di situ. Benar nggak terjadi pertukaran barang di situ. Benar nggak terjadi pengumpulan barang di situ. Ya, benar nggak terjadi akumulasi di situ. Benar nggak terjadi apalagi ya orang bilang ya. Ya intinya seperti itu. Nah, kemudian ya karena ini saham kan kita butuh tahu ya apa sih yang akan menggerakkan harga menuju ke sini, kemudian apa sih yang akan menggerakkan si market maker untuk melakukan akumulasi ya. Nah, di sini mulailah ada namanya sentimen ya, ada namanya katalis kan ya. Nah, itu makanya kenapa kenapa penting kita perlu ya membaca berita. Kenapa kita penting perlu ya seenggaknya lihatlah kiri kanan apa sih yang sedang terjadi sekarang ya. Tujuannya apa? Ya untuk melihat katalisnya. Untuk seenggak-enggaknya ngeraba gitu ya. Apa sih yang dilihat market maker di saham ini? Gitu kan? Apa sih yang sedang di price in? Apa sih yang sedang mau di expect gitu ya? Apa diekspektasi oleh market maker ke depannya seperti apa? Karena saham Indonesia terutama ya, kita cuma bisa trading satu arah kan. Cuma bisa trading untuk buy top ya, nggak bisa trading dia turun. Ya kalau dia bisa trading turun kan sebenarnya ya jadi ada dua arah ya. Tapi masalahnya kan karena nggak bisa, ya maka mau nggak mau pada saat dia turun ya kita cuma tinggal menunggu, nggak bisa ngapa-ngapain, gitu kan. Nah pada saat menunggu itu kita lakukan research. Kira-kira nih BCA nih masih ada peluang nggak untuk sampai ke depannya? Atau jangan-jangan ke depannya mungkin ada resesi akan lebih kenceng gitu ya. Kemudian ekonomi kita terpukul. Jangan bilang 8.000. Mungkin aja BCA bisa turun sampai ke 6.000. Jangan-jangan gitu loh ya. Bisa turun sampai ke 5.000. Itu kan namanya ekspektasi yang mau kita update gitu ya. Kita mau lihat katalisnya. Jadi nggak bisa memang betul nggak bisa based on technical talk. Ya apalagi dalam keadaan market yang tidak menentu seperti ini, kita nggak bisa based on technical gitu. Karena itulah makanya kita kenapa punya metode namanya canceling kan ya. Tujuannya apa? Ya untuk menggabungkan itu semua. Jadi harus ada sentimen ya, harus ada setup ya, harus ada fundamentalnya. Kita tentu nggak mau membeli saham-saham yang nggak jelas. Saham yang jelas aja di market seperti ini itu pun tidak bekerja kan setupnya kan, ya kan? Bukan nggak bekerja setupnya. Artinya kita nggak bisa buy. Ya nggak mungkin loh teman-teman ya sekarang ini. Kita lihat BCA nih, ya lihat BCA. BCA ini sebenarnya kalau ini kita analogikan rumah ini sedang ngapain ini? Rumah ini tadinya sudah digoreng ya, sudah digoreng harganya itu udah all time high lagi, all time high lagi kan? Ya, jadi yang dulu ada slogan hari Senin harga naik itu loh. Ya, nah BCA itu udah digoreng sampai kayak gitu. Ya, udah harga naik. Nah, sama kayak saham brand, cuan ya dan lain sebagainya itu kan digoreng terus kan. Ya, digoreng dalam arti memang fundamentalnya mencerminkan seperti itu gitu ya. Terus ya euforia itu terus dibikin sentimen itu terus ya dialirkan agar apa? Lu terus membuy. Ya lu terus buy ya kan? Nah, sekarang apa yang terjadi pada saham-saham PP itu? Saham-saham PP itu udah di atas. Jadi lu mau expect dia akan kemana? Gitu kan? Artinya saham-saham yang grup itu sudah bukan di dalam area murah. Ya, pada saat dia udah terus di atas, kira-kira buyer atau seller yang lebih banyak posisi sekarang. Ya, buyer apa seller yang lebih banyak. Nah, kalau sellernya lebih banyak, lu jangan jadi bagian dari cuci gudang itu, cuci piring itu. Gitu. Demikian juga dengan kayak BCA contoh ya. BCA ini kan sudah all time high ya. Sekali lagi kalau all time high kan kita cuma punya dua pilihan. Lu ikut trend, lu ikut trendnya ya, lu cuma follow trailing stop ya. Kemudian habis itu yang kedua adalah lu taking profit. Kenapa kita bilang all time high itu adalah posisi-posisi seperti itu? Karena buyernya itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sellernya, dibandingkan dengan dia di daerah masih di daerah-daerah bawah, dibandingkan dengan misalnya contoh ya BBCA gitu ya, BBCA dengan JPFA misalnya ya, walaupun dia nggak satu sektor ya,
JPFA itu masih di bawah, ya BBCA itu sudah di atas. Nah, kalau teman-teman bandingkan dua ini, ingat ya, ini cuma membandingkan harga tok ya. Secara teknikal JPFA itu masih di bawah, ya BCA itu masih di atas. Ya, bayarnya ada di daerah mana? Lebih banyak di daerah mana? Tentu buyer akan jauh lebih bersedia membeli JPFA dibandingkan dengan membeli BBCA. Paham ya? Ya ini cuma logik doang gitu. Kalau teman-teman pahami logik itu, kita nggak akan ngejar-ngejar harga. Ya nggak akan jadi kayak itu loh. Kita lihat ya, kalau di kehidupan kita sehari-hari, contoh misalnya kayak kita bilang rumah lah ya. Rumah yang tadinya 1 M, terus dia diskon jadi 500 juta. Apa yang teman-teman pikirkan? Ya, satu teman-teman pasti akan curiga, kenapa dia diskon 50%? Tentu ya, pasti akan curiga seperti itu ya. Jangan-jangan itu daerah banjir, rumah setan, ya, atau mungkin bekas pembunuhan dan lain sebagainya kan? Lu pasti akan curiga seperti itu kan? Ya, sehingga ya gue ngecek dulu, ini benar nggak layak nggak untuk gue beli? Ya kalau iya oke baik, benar ya ternyata dia cuma butuh uang doang. Ya makanya dia diskon 50% agar dapat uangnya. Ya makanya lu pasti akan cepat-cepat beli kan? Ya kan? Tapi waktu lu research ternyata itu bekas pembunuhan ya, sudah dibikin baru ya, apa dijual lebih murah, agak laku. Lu pasti nggak mau beli kan? Ya, bener kan? Ya. Nah, tetapi akan berbeda kalau itu benar-benar rumah yang dia lagi butuh uang. Ya, lu akan berpikir 2 3 kali nggak? Kalau lu punya uang segitu, pasti lu akan oke, gue langsung DPN, kita langsung AJB selesai ganti nama, gitu kan? Lu akan dengan cepat menuju ke tempat itu. Ya kalau bisa ya jam 1 malam lu gedor lah rumahnya kan. Agar kenapa gue mau dapetin barang lu. Gitu kan? Nah, demikian juga dengan saham gitu loh. Pergerakan saham juga sama kan. Kalau dia udah naik terlalu tinggi, ya dia udah naik terus, apalagi ditambah dengan euforia, ditambah dengan bumbu-bumbu apa ya, ada influencer ini ya, ada influencer saham ini ya, terus menggoreng itu, kita pasti udah harusnya mulai mikir gitu ya, bahwa apa ini barang udah kemahalan ya. Ya, jangan-jangan kita bagian dari ya rombongan cuci-cuci piring itu kan. Gitu kan? Nah, sama halnya dengan BBCA gitu kan, sama halnya dengan Big Bang yang lain, sama halnya dengan saham-saham yang sekarang lagi all time high gitu. Itu udah pasti adalah daerah-daerah di mana kita bisa katakan bahwa itu adalah saham-saham yang punya harga mahal gitu. Nah, sekarang kebalikannya nih ya. Kalau harga mahal kalau di saham lu kan kejar ya. Nah, begitu harga harusnya itu murah, tapi teman-teman nggak pernah hadir di situ. Pernah kepikiran nggak kayak gitu? Ini contoh misalnya kayak BCA nih. Ya, BCA oke, gue mau tunggu di 8.000 sampai 8.200 ya. Terus habis itu harga turun dengan cepatnya perek gitu menuju ke sana. Kira-kira lu bakalan tangkap nggak? Ya pasti nanti akan bilang kan, oh jangan-jangan nangkap bisa jatuh. Ya kita tunggu dulu. Ya kita tunggu dulu. Ya nanti kita tunggu tunggu akhirnya dia naik. Ya pada saat dia naik, oh jangan-jangan ini cuman dead cat bounce. Ya kan istilahnya banyak banget ya. Sampai kita sendiri nggak percaya kalau BCA itu bisa dapat harga segitu. Gitu ya. Nah kemudian habis itu nanti dia balik lagi ke all time baru kita kejar. Itu yang sering kita lakukan kan di saham kan. Ya, nah logiknya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu enggak yang lu lakukan. Ya misalnya ada satu barang nih, barangnya itu, oh gue mau jual ke lu, harganya itu harga pasarannya itu adalah 1 juta, ya. Tapi khusus buat lu, gue jual 1,5 juta, dan lu bersedia untuk membelinya. Di dalam hidup sehari-hari gitu enggak? Ya teman-teman punya, misalnya ada satu barang gitu ya, barang A gitu ya, harga pasarannya 1 juta, lu tahu harga pasarannya 1 juta. Ya, tapi orang itu jual 1,5 juta. Lu beli nggak? Pasti nggak beli kan? Tapi di saham lu beli loh. Contoh misalnya kayak brand ya, masih banyak kok yang itu. Brand gue masih bisa ikut nggak? Kayak misalnya Aman Mineral ya. Aman Mineral padahal kita udah bilang loh, waktu dia belum jalan aja kita udah bilang nggak bakalan ikut. Kenapa? Karena itu all time high, udah jelas mahal. Dia mau naik seberapa tinggi gitu ya. Nah, tapi ada yang ikut loh. Kemudian habis itu nyangkut di atas. Ya itu kan analoginya sama. Gue punya barang 1 juta. Ya, gue punya barang di harga pasarannya 1 juta. Ya, kemudian gue jual ke lu 1,5 juta dan lu beli. Itu Aman Mineral.
Ya, nah kalau dia naik terus gimana? Yaitu teman-teman memang nggak punya barang itu lagi di tempat lain, atau barang yang fungsinya sama di tempat lain. Itu kalau dia naik terus kan memberikan sinyal kepada kita, jangan-jangan ya saham satu sektor ini bagus nih. Ada saham yang lain nggak? Gitu ya, yang bisa ikut dalam sentimen ini, dalam katalis itu kan kita tinggal cari yang lain kan, barang yang dengan fungsi yang sama, betul nggak perlu gua harus beli kemahalan. Ya, ini coba dipahami logiknya. Nah, sekarang apa yang terjadi di pasar? Sentimen negatif banget yang ada di pasar. Nah, kalau sentimen negatif seperti ini, lebih banyak seller apa lebih banyak buyernya? Ya sudah pasti lebih banyak buyer, sudah pasti lebih banyak sellernya dibandingkan dengan buyernya. Jadi nggak perlu harus euforia kita untuk saat ini. Kalau misalnya ada sebuah saham yang naik tinggi banget, kemudian habis itu kita euforia ikutan. Nggak usah. Kenapa? Karena kita lihat di keadaan saat ini jauh lebih banyak sellernya dibandingkan buyernya. Orang pegang cashnya itu banyak, tetapi kekurangan tempat untuk bermainnya, kekurangan tempat untuk menaruh cashnya. Lu berani beli saham sekarang? Ya saham apa yang lu berani beli? Ya saham apa yang sekarang teman-teman berani beli? Itu ada setup pun teman-teman bisa lihat ya, kita sampai memperketat sekali kan. Kalau market lagi bagus, lu yang penting lu lihat setup aja sebenarnya udah cukup. Ya sentimen sentimen sama sektoralnya kita bisa nyusul nanti. Tetapi begitu market sudah mulai seperti ini, kita memperketat konfirmasi kita. Ya, walaupun dia keluar setup. Ya kayak contoh misalnya kayak WRG ada money spot, ya. Tetapi nggak ada sentimen. Berarti nggak ada ekspektasi di market untuk dia. Ekspektasinya nggak ada, bahan bakarnya nggak ada. Nah kalau bahan bakar nggak ada, gue beli nih. Kalau gue beli nih, bahan bakar nggak ada. Jadi kalau gue udah naik nih, mobil ada, bensinnya nggak ada. Kira-kira jalan nggak tuh mobil? Ya lu mesti dorong sendiri kan. Artinya ya lu mesti punya uang yang sangat-sangat banyak untuk mendorong harganya naik. Kalau nggak ada bensinnya gimana? Ya pasti lu dorong sendiri kan. Ya kan? Tapi beda kalau ada bensinnya. Bensinnya berarti mesinnya lu bisa nyalain. Ya tinggal jalankan mesinnya, dia jalan kan mobilnya kan. Ya. Nah ini sekarang masalahnya adalah katalisnya yang minim sekali. Bukan cuma minim doang. Kita boleh katakan katalisnya itu hampir boleh negatif semua. Sangat negatif. Ya bahkan sampai bingung gitu loh. Kita mau harga yang murahnya itu sebenarnya di mana? Nah, itu poin-poin dari logik di balik pergerakan harga. Ya pahami itu aja dulu. Ya pahami itu dulu. Nah, kalau teman-teman pahami itu, lu nggak bakalan kejar-kejaran. Ya, yang pokoknya apa yang dilakukan di saham, lu lihat dalam kehidupan lu sehari-hari. Lu lakukan itu enggak. Kalau di saham, di dalam hidup sehari-hari, lu tidak mengejar-ngejar harga yang sudah mahal, maka di saham lu jangan lakukan. Kalau di dalam hidup sehari-hari, kalau ada harga diskon, lu kejar. Nah, di dari saham juga lu gitu. Yang kita cari itu adalah harga murah, harga diskon. Gitu ya. Jadi apa yang teman-teman lihat ya, setup kita kan selalu cari set satu. Ya, set satu dia cari dulu set satu. Dia kelarin dulu tren sebelumnya. Tren sebelumnya yang downtrend dia kelarin dulu. Jadi kalau nanti akan mulai periode misalnya nanti Juni, Juli, Agustus itu jelek, berarti kan periode downtrend akan terjadi kan? Ya kan? Nah, downtrend ini, tren yang turun ini itu kelarin dulu. Begitu dia kelar, nah gue mau lihat nih, nextnya apa? Ekspektasi gue September, Oktober, November, Desember itu harusnya mulai ada rebounds-nya. Ya ada pantulannya di situ. Jadi setelah kayak bola bekel lalu lu lempar ke bawah itu kalau dia kena lantai itu pasti akan ada pantulan kan. Ya kan? Nah, saham-saham yang turun harganya tetapi tidak berubah fundamentalnya, itu kan akan jadi saham-saham yang kata Pak Lo itu mercy harga bajai. Ya akan jadi seperti itu kan. Nah, sebenarnya ambil contoh kayak BBCA. BBCA kalau sekarang kita ukur, gue mau tunggu di 8.000 8.200. Gue mau tunggu di daerah situ ya. Nah, dia kalau misalnya dia mantul aja, gue nggak usah gede-gede. Dia mantul dari 8.000 menuju ke 10.000 aja. Ya, all time high-nya kan di 10.400-an, ya kan? Dia mantul aja ke misalnya dari 8.000 gue ambil dia mantul ke 10.000, mantul ke 9.000, itu udah lumayan kan buat akhir tahun kita. Benar nggak? Jadi nanti masuk ke periode window dressing,
Ini akan sangat-sangat menarik gitu loh untuk window dressingnya. Kalau periode ini itu benar terjadi penurunan, ya. Nah, apalagi kalau lihat di global ya. Kalau sentimen sekarang semua udah pasti lihatnya ke global, terutama the Fed. Ya, yang mau ditunggu itu sebenarnya adalah keputusan the Fed itu jadi nggak turunin suku bunga. Kalau dia jadi turunin suku bunga, semua bank sentral pasti akan ikut gitu ya. Nah, bank sentral kayak bank sentral Eropa yang sudah turunin suku bunga duluan, itu itu ekspektasinya akan kembali naikin gitu. Bahkan Bank Indonesia sendiri itu naik suku bunganya loh. Dia naikin suku bunga. Coba bayangkan, karena kalau dia nggak naikin suku bunga, cadangan devisa kita untuk melakukan intervensi itu ya bakalan gila-gilaan. Habis-habisan kan untuk mempertahankan rupiahnya kita. Ini rupiah kita ini hari ini nih rupiah sama peso lah ya. Mulai turun lagi ya. Kalau di sini kan kita lihatnya adalah menguat ya. Sekarang sudah 16.155. 16.155. Ya, dan itu kan yang kemarin ya pidato Presiden Jokowi di itu ya di ulang tahun GP Ansor kalau nggak salah ya. Yang mengatakan bahwa ini 16.200 sudah ngeri sekali ya. Ini balik lagi. Ya, nah secara ini kalau memang peluang tuh dia balik lagi ada. Sampai ke berapa nih? Sampai ke 16.tujuh ratusan ya tutupin gap ini. Peluangnya ada ya. Nah, kalau the Fed sampai apalagi sampai dia bertahan tidak turunkan suku bunga sama sekali tahun ini, ya teman-teman bisa membayangkan ya bagaimana rupiah ya dan mata uang yang lain seperti apa. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan kan sebenarnya adalah ketahanan ekonomi. Ya kan? Karena emiten-emiten ini kan semua bergantung pada itu. Jadi kalau ekonomi kita bertahan, berarti likuiditas masih ada. Daya beli masih ada. Ya kita butuh itu loh. Ya karena kalau enggak, siapa yang membeli produknya Mayora? Pakai uang apa dia membeli produk Mayora? Ya, siapa yang akan membeli produknya Hoki? Kalau Hoki sih mungkin pasti akan belilah. Lu nggak mungkin nggak ada uang pun lu pasti lu beli beras nggak makan lu kalau enggak kan? Ya kan? Nah, siapa yang akan membeli kayak rumah-rumah di BSDE segala macam? Kalau nggak ada likuiditas, ya kalau ekonomi nggak muter, gimana caranya mereka melakukan KPR? Gitu kan, ini jadi penting gitu loh. Jadi kalau teman-teman melihat sentimennya sampai ke the Fed ngapain gitu kan, ini jadi penting ya. Tadi kan kita udah bahas kan, harga itu bergerak kenapa ya, karena sentimen itu, ekspektasi itu gitu ya. Karena itulah makanya kenapa kita bahasnya sampai luas banget, karena perhatian kita saat ini adalah the Fed. The Fed turunin suku bunga, Bank Indonesia turunin suku bunga. Begitu tuh suku bunga turun, maka ada prospek kredit itu akan ekspansi. Kalau kredit itu mulai ekspansi, artinya dunia usaha mulai yakin. Ya, dunia usaha mulai yakin. Nah, kalau dunia usaha mulai yakin, likuiditas itu mulai muter. Manufakturnya jalan, pekerja-pekerja dapat gaji, gajinya dibelanjain, ya. Nanti akhirnya itu masuk ke produknya Unilever ya dan lain sebagainya, itu akhirnya muter gitu loh. Kalau dia nggak muter, maka ya yang kasihan ya pasti menengah ke bawah lah. Menengah ke atas, uangnya pasti lari ke situ. Nanti akhirnya mentok ngumpul di situ. Karena apa? Mereka nggak muterin. Itu kenapa nggak muterin ya? Wait and see dulu lah. Nah, kalau uangnya masuk terus ke ini, ke menengah ke atas, ke berapa persen tuh orang bilangnya, ke 10%, ke 5% gitu kan. Ya, 5% itu loh ya yang menguasai perekonomian ini. Ya, nah kalau dia masuk di situ, nah ini yang kita bilang ya, minim likuiditas, daya beli otomatis pasti akan turun. Gitu. Uangnya nggak muter. Nah, pemerintah masa mau kasih BLT lagi? Ya, mau berapa banyak lagi dia cetak uang? Ya, sama halnya sekarang kayak di US. Kemarin kita bahas kan, uangnya lari kemana nguapnya? Ke perang. Gitu. US dollarnya itu nguapnya di perang. Nah, kenapa dia masih bisa terus menguat US dollarnya? Ya, karena dia adalah mata uang dunia. Ya, mata uang dipakai untuk perdagangan dunia. Jadi kalau dia cetak uang, dia bisa pakai uangnya. Nah, teman-teman coba bayangkan kalau rupiah kita cetak. Mau pakai di mana coba? Kalau rupiah tambah banyak, apa nggak tambah hancur nilainya kan? Kenapa? Karena tidak banyak yang membutuhkan rupiah. Maksudnya di globalnya ya. Kalau kita mah pasti butuh lah ya. Kita orang Indonesia kan. Ya tapi globalnya lu mau gimana butuhnya?
Tapi kalau US dollar lu lempar ke pasar, pasti ada yang mau. Ya kan? Kenapa? Karena itu adalah mata uang perdagangan dunia gitu loh. Dan mereka bisa cetak, kita nggak bisa. Gitu, kita nggak bisa kan cetak rupiah banyak, kemudian habis itu tuker tuker barang di US, tuker barang di Cina kan belum tentu mereka mau. Mereka lebih baik lu tuker kalau rupiah lu ke US ya, habis itu lu kasih gua US, gua jauh lebih seneng US dibandingkan rupiah kan, gitu kan. Nah itu makanya kenapa akhirnya kita masih kiblatnya ke sana. Kalau mereka tidak nurun suku bunga, tentu bank-bank sentral dunia juga tidak akan nurun suku bunga. Nah, kalau bank sentral tidak nurun suku bunga, teman-teman tahu kan efek kenaikan suku bunga, orang cenderung nabung dibandingkan dengan belanja. Nah, kalau tidak ada belanja, yaitu uang nggak muter. Nah, ini adalah salah satu ekspektasi atau salah satu katalis atau salah satu sentimen yang sedang kita update gitu loh. Begitu sentimen itu mulai jalan lagi, ya teman-teman akan mulai lihat mungkin ya saham-saham juga akan mulai bottoming. Ya, kayak indeks juga segala macam juga akan mulai berhenti turun gitu loh. Itu yang kita harapkan kan. Gitu kan? Nah, kalau sekarang yang kita mau lihat tuh apa? Ya sekarang 7.060 sampai 7.150. Itu dulu nih hold nggak? Nah, kalau nggak hold berarti dia akan lari ke 6.500 sampai 6.750. Dia akan lari ke situ. Ya, nah ekspektasi kita kalau secara teknikal ini 6.500 sampai 6.750 itu akan bertahan. Ya, ini karena apa? Karena ini cukup kuat. Ya, ini cukup kuat ya kalau dilihat sekarang ya. Kenapa kita bilang cukup kuat? Karena harga itu berada di situ itu lumayan lama. Ya, lumayan lama di tes di situ ya. Dia lumayan lama di situ. Itu berarti ada kesepakatan kalau bayar sama sellernya itu ya ini adalah daerah di mana tadinya itu adalah nilai wajar untuk si IHSG ya di 6.500 sampai 6.750 tadinya ya kemudian habis itu kan mulai didorong karena ada pembangunan kemudian adanya IPO kemudian habis itu ada pertumbuhan di dalam laba perusahaan-perusahaan yang ada makanya dihargai lebih tinggi lagi. Nah, dihargai lebih tinggi ternyata tidak terlalu stabil ya makanya akhirnya ada koreksi lagi untuk ngetes lagi di daerah tersebut ya daerah 6.500 sampai 6.750. Ini yang kita mau lihat deh. Ya mungkin mungkin pada saat dia mencapai harga segitu lagi, nah ada update dari sentimen-sentimen yang terjadi global. Ya ini yang kita lihat sih untuk saat ini. Jadi kalau teman-teman masih tanya nih ya, ngapain ngomongin sampai the Fed? Ya nggak perlu. Gitu kan? Kalau kita enggak, ya karena setup kita di situ. Kita mau tahu harga murah atau harga mahal itu dari mana? Ya dari ini gerakan ini, dari bensin katalisnya. Kalau lu lihat katalis dalam negeri, ada nggak katalisnya? Nggak ada. Gitu ya. Untuk saat ini lu mau based on technical, nggak berani kita. Kenapa nggak berani? Ya karena nggak ada sentimen, nggak ada bensinnya. Jauh lebih banyak seller dibandingkan bayarnya. Gitu ya. Kalau misalnya gue buy berdasarkan technical, maka gue akan jadi rombongan cuci piring. Gitu orang bayarnya lebih bayar sellernya itu sudah siap untuk sell gitu ya kita malah membantu mereka untuk nampung barang-barang mereka kecuali kalau dia murah ya kecuali kalau makanya kan kita kenapa selalu harus ada di sisi market maker kalau market maker sell kita sell juga kalau market maker buy kita buy bukan dibalik market maker sell kita tampung ya market maker buy kita jualan gitu ya kan seringkali kita begitu kan ya makanya kenapa ada akumulasi ada distribusi kenapa ada trading range ya karena ada manipulasi yang perlu dibuat oleh market maker agar lu bersedia untuk menampung barangnya dia pada saat dia jual dan lu bersedia untuk menjual pada saat dia butuh barangnya ya ini sebenarnya sesuatu yang logik di hidup sehari-hari cuma tidak teman-teman terapkan di trading. Ya, ini yang nggak tahu sadari apa enggak gitu ya. Harga mahal, lu dalam hidup sehari-hari lu pasti nggak mau beli. Lu akan tunggu dia murah. Betul nggak? Ya, dia murah, lu beli. Dia diskon, lu beli. Gitu kan? Nah, sedangkan kalau misalnya dia sudah diskon, maka lu akan cepat-cepat beli. Lu akan cepat-cepat beli. Lu nggak akan tunggu. Oh, tunggu deh. Kira-kira ya coba lihat deh minggu depan deh. Minggu depan barangnya udah habis. Bener nggak? Ya.
Nah, tetapi berbeda penerapannya kalau teman-teman melakukan di trading. Pada saat harga lari nih. Nah, ini nih. Ini harus harus gue beli nih. Ya, padahal itu harga standar ditambah lagi uangnya. Jadi harga 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 mahal ini. Gitu kan? Malah malah kita berbondong-bondong untuk beli. Sedangkan pada saat harganya sudah murah, lu malah aduh, tunggu deh. Tunggu. Dia jalan, dia lari. Nah, baru lu mulai sadar, nih benar nih, ini waktunya beli. Coba bayangkan, itu kan sesuatu yang berbeda sekali kan? Ya, benar nggak? Ya, dalam hidup sehari-hari lu, kalau ada barang murah, lu akan beli. Lu akan berbondong-bondong pergi beli dengan cepat kan? Ya, sedangkan kalau pada saat ada barang mahal, lu akan tunggu. Tunggu dia murah, tunggu dia diskon. Ya kan? Nah, pertanyaannya kenapa lu berani menunggu barang diskon di dalam hidup sehari-hari, tetapi di trading lu nggak berani? Itu kan sama aja barangnya. Barang yang sama loh. Ya, kegiatan yang sama kan di trading kan kegiatan jual beli, kegiatan berdagang kan. Ya, benar nggak? Ya kalau lu merasa itu berdagang, ya berarti lu lakukan hal yang sama dengan hidup lu sehari-hari. Gitu. Kalau kalau dalam hidup sehari-hari, kalau barang murah, gue mau tungguin dia murah. Kenapa lu berani tungguin? Karena lu udah tahu barangnya. Bener nggak? Ya, nah sama halnya dengan trading. Kenapa lu berani tungguin? Karena lu udah tahu sahamnya seperti apa. Lu udah tahu bibit bebet bobot dari saham itu, makanya lu berani tungguinnya murah. Gitu kan? Nah, kalau dia mahal, oke, udah. Kalau ini udah kemahalan, gue nggak mau lagi. Gitu kan? Nanti dia akan murah aja. Atau gue cari lagi. Cari aja barang dengan fungsi yang sama. Ya benar nggak? Logic trading itu begitu bukan? Nah, kalau iya begitu, coba dievaluasi. Ya, apa yang teman-teman lakukan. Ya, nah kalau udah tahu logiknya, sekarang pertanyaannya, lu lebih baik hold cash atau tetap maksa masuk ke market? Ya, jadi kalau memang trendnya masih semuanya utuh, ya lu bisa hold sesuai dengan plannya lu. Tapi kalau misalnya ini gue udah pegang cash nih, apa yang harus dilakukan? Gue lebih baik hold cash sembari menunggu harga murah. Ya, jadi poin logiknya nangkep ya. Jadi teman-teman bisa inilah, jadi bisa lebih wise gitu lah dalam trading. Jadi nggak kayak orang lagi judi gitu ya. Ya kan? Kalau judi kan lu benar-benar main tebak-tebakan. Kita kan enggak nih. Ya, jadi karena itulah makanya 3 hal teman-teman perlu lakukan di market seperti ini. Ada setup, berarti kan lu harus punya strategi ya. Kedua, memang ada katalisnya, memang ada sentimennya. Ketiga, sektoral yang mensupport. Kalau nggak usah gitu. Ya kan mungkin akan berbeda kalau misalnya market lagi bagus. Market lagi bagus, lu cukup setup aja oke. Okay. Gitu. Tapi kalau market seperti ini, kita butuh konfirmasi banget daripada uang kita habis. Oke, KSFP udah kita bahas Pak kemarin. Cek video sebelumnya ya. Oke teman-teman, saya pikir hari ini sekian dulu ya. Kita mungkin nanti ketemu lagi nanti di hari Jumat mendatang. Nggak tahu market akan seperti apa ya hari Jumat ya. Oke, thank you semuanya. Kita ketemu lagi di hari Jumat ya. Oke, God bless semua. Saya izin pamit. Thank you.